Om Swastiastu. Para pamirsa sanedahatku sumayang pisan, rahina mangkin risampun idersi puput ngemargiang sesano nyuryo swana sinambi merenung tentang situasi dan kondisi seperti sekarang ini, saking manah kayun nulus micayang perindikan indik kewentenan praktiknya catur warna yang terjadi di masyarakat. Bejanten sampun para pamirsa sinarang sami ngobrohin indik apa yang dimaksud dengan catur warna. Catur warna niki sami sampun uning Brahmana Kesatria nomor kalih, Wesya nomor 3, Sudra nomor 4. Catur warna ini sebenarnya timbul atau muncul karena adanya Triguna, Sattwam Rajas Tamas. Jadi dari Triguna niki menimbulkan adanya catur warna. Catur warna sesuai dengan tatwa pustaka suci Drwene sane wenten ring agama Hindu Drwene. Catur warna niki sebenarnya bukan timbul dari unsur kelahiran. Yang menggarisbawahi di sini adalah profesi Sattwam Rajas Tamas nika sumbernya ilingan. Namun pengejawantahan ring lapangan yang sering kita jumpai, yang sering terjadi adalah catur warna ini didominasi oleh pelaksanaan kasta. Jadi catur kasta yang megang peran dalam tradisi-tradisi zaman dahulu. Mudah-mudahan niki kita bisa merenung kembali dalam pelaksanaan praktiknya. Bagaimanakah antara kasta dan warna ini? Kita dalam kesempatan ini akan mengulas secara terbuka hidersi garis bawah hidumun majang ring paro semeton anggo-anggo untuk tidak ada yang tersinggung, tidak ada salah tampi dan wenten salah pengarsa. Santukan apa yang akan kita bicarakan ini adalah catur warna sesuai dengan tatwa. Punapi sebenarnya nika? Karena pelaksanaan di lapangan tentu jauh sekali berbeda. Ada beberapa kelompok umat sedharma yang merasa dirinya berada di posisi golongan yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi di sini ada gap antara atas dan bawah. Dan ini berlaku kurang lebih 600 tahun lamanya sudah. Ini yang perlu kita renungkan. Yang pertama, apakah hal itu? Umat Hindu harus diajak secara bersama-sama untuk menghilangkan adat istiadat keagamaan Hindu yang bertentangan dengan ajaran catur warna. Niki yang perlu direnungkan pertama. Kenapa demikian? Dalam kehidupan beragama Hindu, umat sebaiknya kita libatkan semua unsur untuk tidak
membeda-bedakan, terutama pendetanya dari segi asal kewangsaannya. Seorang pendeta, dari manapun berangkat asal mulanya, apapun golongan terah sebelumnya, setelah beliau didiksa oleh nabinya, setelah beliau dilakukan upacara upanayana, diksa podgala oleh sang Tri Guru dan disaksikan oleh guru wiseso kita, dalam hal ini lembaga Parisado kita, ini sah beliau sebagai kaum Brahmana. Santukan, tidak sedikit kita beranggapan ada hal atau beberapa para wiku kita, para sulinggih kita beranggapan bahwa niki wenten sulinggih mena, niki wenten sulinggih jambo. Ini perlu kita renungkan dengan baik, dan jangan sampai mencekoki, membodohi, membohongi umat kita demi masa depan kelanggengan daripada pelaksanaan agama kita. Kita tidak perlu melakukan hal pembodohan yang sangat merugikan Hindu secara garis besar, umat secara khusus, dan menimbulkan konflik, polemik, ketersinggungan di antara golongan-golongan tertentu. Hal ini mari kita renungkan dengan baik. Sampai saat ini masih ada beberapa sulinggih yang memiliki anggapan seperti itu, sehingga dalam praktik pelaksanaan pengejawantahannya wenten beberapa sulinggih sampai tidak mau dan kayun muput sarang sulinggih yang lain yang dianggap sulinggih ini dari wangsa renahan. Ini sangat kita sayangkan dan perlu kita renungkan secara mendalam. Mari kita kembali ke konsep Tattwa, Dharma dan Satya, apa yang diturunkan oleh para tetua dan leluhur kita zaman-zaman dulu, sehingga dunia ini bisa dipelihara dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan pemujaan para dewa, niki perlu juga kita pikirkan bersama. Tidak jarang terjadi bahwa ada beberapa kelompok atau klan-klan tertentu nangkil ke satu pura, ke pura tertentu, dan kayun kesiratin oleh jero mangku, dan kayun ketesentir te oleh pemangku derwe sane ngayah ring pura, tidak mau diperciki air suci oleh Jan Bangul Widi yang berwenang di pura tersebut. Niki tidak jarang terjadi, dan sampai sekarang masih beberapa kelompok-kelompok tertentu niki kari karena menganggap si pemangku niki adalah lebih rendah dari dirinya. Ini yang sangat kita sayangkan. Untuk itu Idrasi mewanti-wanti majeng ring para semeton
yang masih memiliki pikiran-pikiran seperti itu, marilah kita bercermin diri, marilah kita kembali kepada ajaran agama kita. Kita mampu menghargai jan banggul kita sebagai Brahmananing desa Pekeraman, Brahmananing subakti di dalam pura tersebut, sehingga hal-hal yang keliru ini tidak berakar, tidak mendarah daging pada generasi-generasi kita ke depan. Kenapa? Karena satu hal yang kita khawatirkan. Kalau hal ini kita pelihara secara terus-menerus, mempertahankan rasa ego, mempertahankan martabat dan gengsi, mempertahankan rasa tinggi kita, suatu saat akan terjadi ledakan besar yang telah lama disekam dalam tekanan-tekanan kekeliruan ini, sehingga merugikan pihak kita semua, khususnya umat sedharma yang kena dampaknya. Hal ini tentu kita tidak inginkan bersama, sehingga ngiring saking mangkin kita renungkan kembali hal-hal itu perlu kita hilangkan. Rasa menganggap diri tinggi perlu diturunkan. Yang kasar nih pemargi sane selato nyelengek puniki, mari kita merunduk pelan-pelan. Kita menghargai sesano manut linggih-linggih manut sesano. Satu hal lagi, ketika kita merasa diri lebih tinggi dari yang lain, pada saat kita ngaturang semah bakti ring linggih Sang Yang Widiwasa atau para dewa sekalian, orang-orang yang merasa dirinya seperti itu harus duduk terdepan. Jangan lupa bahwa Wasudewam Kutubakam, di hadapan Tuhan kita adalah sama. Niki yang perlu kita pahami dan renungkan kembali, sehingga di depan ataupun di tengah ataupun di belakang ini tidaklah membedakan untuk beliau nyaksi majang ring para subakti para pemedak, karena belum tentu orang yang di depan adalah lebih mulia dari yang di belakang. Demikian sebaliknya, sehingga siapapun yang lahir di dunia ini yang bisa menghargai orang lain, tentu orang itu adalah memiliki budi dan kebijaksanaan yang mulia. Siapapun di antara kita yang menganggap orang lain rendahan, sebenarnya dialah orang yang rendah yang selalu ingin ditinggikan. Karena kalau orang yang sudah berada di dalam posisi yang tinggi tidak akan pernah ingin ditinggikan lagi dan diakui sebagai orang yang tinggi. Ini yang perlu kita pahami untuk kewentanan ini kasapunika ngiring bercermin pada Sang Yang Aji Saraswati. Kalau tindakan itu kita menyadari keliru, marilah kita turunkan pelan-pelan dan bila perlu hilangkan tahap demi tahap sampai habis, tidak lagi mengakar di dalam pikiran kita. Niko diantara yang
melakukan semah pangubakti. Kemudian dalam upacara yadnya, khususnya terhadap para pendeta kita, para sulinggih kita, niki sampai saat ini kadang-kadang masih muncul di lapangan bahwa satu golongan tertentu ini ten kayun nunas tirtan sang sulinggih dari golongan lain. Niki juga perlu kita renungkan, perlu kita perbaiki. Hal-hal semacam niki bagi orang yang tidak paham mengenai Dharmaning Kewikon, aji kebrahmanan, tetapi dirinya mengaku sebagai seorang Brahmana, padahal mereka tidak tahu apa yang disebut aji kebrahmanan. Siapa sebenarnya kaum Brahmana itu? Sehingga diselimuti oleh rasa kadiaku, sampai akhirnya tendados siratin tirtan sulinggih selain daripada golongannya. Hal niki menjadi suatu pertanyaan besar bagi orang-orang yang berpikir seperti itu. Karena ada anggapan dalam dirinya bahwa sulinggih yang tidak dari golongan yang sama itu dianggap selalu lebih rendah dari dirinya. Yang lebih ekstrim lagi, seorang Wolaka ini bisa mendahului pendeta-pendeta kita apabila pendeta itu dianggap dari golongan bawahan. Niki taler sampun kepaiguman oleh Parisado Due, sehingga hal ini menjadi sorotan besar dan perlu diperbaiki. Niki diantara pelaksanaan praktik di lapangan mengenai catur warna yang keliru karena kental dengan kasta. Kasta ini salah satu biang keladi sumber daripada munculnya gap, munculnya jarak di antara merasa dirinya tinggi dan direndahkan orang lain. Dulu sebelum tahun 51, sebelum tahun 1951, wenten istilah asu mundung, wenten istilah ngelangkahin karang ulu atau anglangkahi karang ulu, wenten istilah patiwangi. Napi punika asu mundung, anglangkahi karang ulu, dan patiwangi semenjak tahun 51 para penglingsir tetua kita, para dewan-dewan kita yang duduk dalam kewenangannya untuk merubah suatu sistem dan aturan tahun 1951. Hal ini pendiskreditkan soroh telah dihapus. Niki perlu dipahami karena beliau tentu melihat adanya kekeliruan penerapan warna, lari ke kasta. Napi ke sujaten asu mundung, napi ke sujaten puniki
anglangkahi Karangulu pengkalih napi punika pati wangi. Kita akan bahas di dalam seri berikutnya karena keterbatasan waktu kita. Amunike dari si Presida midarta yang perindikan penerapan catur warna yang keliru yang pernah terjadi dalam pelaksanaan agama kita. Inggian punika banget pisan dari si ngaksamanya ngampurayang sampunang wenten yang tersinggung, yang salah tampi, ngiring kita merenung kembali, bercermin kembali, dan perbaiki demi masa depan dan kelanggengan keutuhan daripada ajaran Tatua Mas ini. Dirgohayu paripurna idersi ngaturang pengastung karo pengeras titi dumugi sami ngemanghin dirgohayu Om Jaya Wijaya Bawa. Om Santi 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 Om.